Apaan? Yang buka. Sini jadi. Masuk semua. Iya, masuk semua. Susah aja masuk semua. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang troubleshooting dan verifikasi atomic absorption spektroskopi yang akan dibawakan oleh saya dan Ibu Semantara Pamungkas dengan NIM 221960. Lalu ada saya Latifah Anjani dengan NIM 2219097. Kemudian Nayara Lizardi dengan NIM 2219131. Saya Talita Jalia Salsabila dengan NIM 2219175. Saya Rizik Hidayat NIM 2219159. Yang pertama ada pengertian AAS, spektrofotometri serapan atom atau atomic absorption spektrofotometer atau AAS adalah salah satu metode analisis yang dapat digunakan untuk penentuan konsentrasi semua logam dan semi logam dengan kepekaan yang tinggi. Teknik AAS ini umumnya digunakan untuk analisis logam-logam berat yang berada dalam sampel. Dasar analisisnya adalah serapan energi cahaya dengan lambda tertentu oleh sejumlah atom netral dalam keadaan dasarnya. Selanjutnya merupakan bagian-bagian komponen dari AS. AS terdiri dari 5 komponen utama. Pertama yaitu ada source, sumber. Kedua ada sample compartment. Ketiga wavelength selector. Keempat detektor. Dan kelima signal processor atau readout. Di sini AS juga dibagi menjadi 2. Pertama yaitu single beam atomic absorption spectrometer. Dan kedua double beam atomic absorption spectrometer. Selanjutnya ada validasi metode pengujian logam tembaga pada air minum. Jadi, apa sih pengertian validasi itu? Validasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan bukti objektif bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus dipenuhi, di mana bukti objektif berupa data pendukung eksistensi sesuatu atau kebenaran sesuatu. Persyaratan adalah kebutuhan atau harapan yang dinyatakan secara umum, diterapkan, dan menjadi keharusan dalam SNI 191725 tahun 2005 Klauser 5.4.5.1 sehingga dapat disimpulkan validasi metode adalah proses pembuktian bahwa metode tersebut sesuai untuk maksud atau tujuan tertentu. Lalu di sini ada metode penelitian. Pengujian logam tembaga pada air minum ini, bahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah air suling bebas logam, air suling yang telah mengalami 2 kali penyulingan atau aquabides, asam nitrat HNO3 proanalis, larutan tembaga 1000 mg per liter. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah AAS AA700 Perkin Elmer. Lalu ada pipet mikro 0,5 mm, 1 mm, dan 10 mm yang masing-masing sudah dikalibrasi. Lalu ada saringan membran 0,45 mikrometer. Lalu ada labu ukur 50 ml, 100 ml, dan 1000 ml. Lalu juga ada pipet ukur 10 ml dan 100 ml yang telah dikalibrasi. Erlenmeyer, penangas, listrik, dan gelas piala 150 ml dan 500 ml. Metode yang digunakan untuk validasi metode pengujian kadar logam tembaga dalam produk air minum dalam kemasan ini itu sesuai dengan SNI 01333554 2006 butir 2.22.21 menggunakan AAS nyala. Lalu apa aja sih parameter validasi pada pengujian logam tembaga pada air minum? Jadi parameternya itu ada akurasi, ada presisi metode, ada percent recovery, ada linearitas metode, ada limit of detection, ada limit of quantity, ada sensitivitas, dan ada juga ketidakpastian pengukuran. Jadi dalam validasi metode ini, AAS ini diukur akurasinya berapa, lalu kepresisian metodenya itu seperti apa.
recovery linearitas dan limit of detection-nya juga diukur, sampai limit of quantity, sensitivitas, dan juga ketidakpastian pengukurannya juga dicantumkan. Selanjutnya, ini adalah data hasil pengukurannya. Kami mengutip dari salah satu jurnal, yaitu di sini ada akurasi metodenya. Di sini di data pertama logam CU ini hasilnya 0,024 mg per liter. Lalu data kedua 0,0238 mg per liter. Lalu data ketiga ada 0,0265 mg per liter. Data keempat ada 0,0230 mg per liter. Data kelima ada 0,0251 mg per liter. Data keenam ada 0,249 mg per liter. Jumlah pengulangannya ada 10 kali dan rata-ratanya adalah 0,248 mg per liter. Sedangkan untuk standar deviasinya itu ada 0,0011053. Lalu ada T hitungnya sekitar 0,573 dan T tabelnya 2,262. Lalu di sini hasil presisi metode juga. Di sini dilakukan pengulangan sebanyak 9 kali dengan rata-ratanya X rata-ratanya itu 0,8260. Lalu di sini ada juga standar deviasinya 0,028000942. Lalu ada koefisien variasinya 0,339 dan koefisien Hurwitz-nya 10,978. Lalu perhitungan recovery di sini dilakukan pengulangan sebanyak 9 kali dengan konsentrasi yang berbeda-beda juga. Dan di sini rata-rata persen recovery yang didapatkan itu 102,61. Lalu di sini ada linearitas metodenya juga. Di sini untuk linearitas metodenya sampel diulang sebanyak 8 kali dengan deret standar yang berbeda, maksudnya dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Lalu di sini memiliki koefisien korelasi 0,997, yang artinya koefisien korelasinya erat. Selanjutnya ini ada tabelnya juga, samaannya Y sama dengan 0,504X ditambah 1 kali 10 pangkat min 4. Lalu di sini ada perhitungan limit deteksi metode. Jadi di sini ada limit deteksi metode ini, yaitu dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali dengan standar deviasi yang didapatkan 0,005, X rata-ratanya 0,0011 mg per liter, lalu koefisien variasinya 45,7680, CV Hurwitz-nya 2/3 CV Hurwitz-nya 29,5496. Lalu di sini ada limit kuantisasi ya benar. Di sini ada 10 kali pengulangan dengan standar deviasi 0,002 dan X rata-ratanya 0,0020 dengan simpangan. Lalu di sini ada sensitivitas juga. Sensitivitas ini di konsentrasi 0,10 ini sensitivitasnya 0,00187 dan selanjutnya bisa dilihat ya teman-teman. Terus rata-rata sensitivitas pengujian logam CU pada AMDK ini 0,002. Terus 1,2 kali sensitivitas alat ukurnya menurut buku manual itu 0,025. Jadi ini masih pers, masih masuk gitu dalam. Selanjutnya ada ketidakpastian pengukurannya. Ketidakpastian pengukuran di metode ini itu pengujian logam tembaga pada air minum dalam kemasan dengan metode spektrofotometri serapan atom nyala menggunakan alat AAS AA 700 per Kin Elmer memiliki nilai ketidakpastian pengukuran sebesar
0,0134 mg per liter pada tingkat kepercayaan 95%. Penyebab adanya ketidakpastian pengukuran pada pengujian logam tembaga pada air minum dalam kemasan ada 4, yaitu di sini ada penggunaan pipet volume 100 ml dalam memipet contoh air. Jadi di sini pipetnya ini sudah terkalibrasi dan diketahui koefisien muainya. Selanjutnya di sini ada labu takar yang digunakan. Labu takarnya ini sudah dikalibrasi dan memiliki koefisien muai yang sudah tertera di labu takarnya. Dan juga di sini ini untuk yang perhitungan ini itu didapatkan 0,0134 mg per liter. Jadi ini yang 0,0134 mg per liter ini maksudnya ketidakpastian gabungannya ya. Maksudnya bukan ketidakpastian ininya. Jadi yang ketidakpastian pengukurannya udah segini gitu. Jadi nanti pas udah pengukuran ditambahin plus minus 0,0134 mg per liter. Kesimpulannya pengujian logam tembaga pada air ini, metode pengujian logam tembaga pada produk air minum dalam kemasan secara spektrofotometri serapan atom nyala berdasarkan SNI 013554 2006 butir 2.22.2.1 yang telah dikembangkan telah memenuhi persyaratan dan sesuai untuk digunakan sebagai metode pengujian standar di laboratorium X. Dan ini adalah hasil unjuk parameternya. Nah, sini hasilnya yang untuk akurasi ini tidak beda nyata. Artinya akurasinya itu sangat bagus ya. Artinya dia masuk dalam kriteria akurasi, lalu presisinya, nilai presisinya juga, CV-nya itu lebih kecil dibandingkan 2/3 CV Horwitz-nya. Sini yaitu 0,339%, sedangkan CV Horwitz-nya 10,978. Lalu persen recovery-nya juga masuk dalam rentang persyaratan yaitu 102,61, di mana persyaratannya itu di 85% sampai 115%. Lalu linearitas metodenya itu pengukurannya 0,997. Nah, di sini menurut tabel Pearson itu 0,834. Nah, si R-nya ini lebih besar dibandingkan nilai tabel Pearson. Artinya linearitas metodenya bagus. Lalu di sini limit deteksinya 0,001 mg per liter, limit kuantitasinya 0,02 mg per liter. Lalu di sini untuk uji presisi yang limit kuantisasi ini itu uji beda nyatanya tidak beda nyata, artinya limit kuantisasi pada 0,02 mg per liter itu presisi, cukup presisi. Lalu di sini sensitivitas alatnya itu di 0,002, sedangkan sensitivitas alat menurut standarnya itu 0,025. Artinya sensitivitas alatnya masih bagus dan masih layak digunakan. Dan untuk estimasi ketidakpastian pengukurannya itu 0,0134 mg per liter. Sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan, itu segitu, seperti yang di fishbone yang dicantumkan. Lalu di sini ada troubleshooting pada AS, itu dibagi menjadi dua. Ada interferensi non-spektral sama yang spektral. Untuk yang non-spektral itu dibagi tiga, ada interferensi matriks, yaitu ketika sampel lebih kental atau memiliki tegangan permukaan yang berbeda dari standar dapat mengakibatkan perbedaan dalam tingkat serapan sampel karena perubahan dalam efisiensinya itu pengkabutan atau nebulisasi. Gangguan tersebut itu diminimalkan dengan mencocokkan sedekat mungkin komposisi matriks, standar, dan sampel. Lalu yang kedua ada interferensi kimia, yaitu jika sampel mengandung benda yang membentuk senyawa, stabil, termal, dengan analit, yang benar-benar tidak terurai oleh energi yang tersedia dalam api, maka ini adalah gangguan kimia. Lalu ada interferensi ionisasi.
yaitu gangguan ionisasi lebih umum dalam panas api. Proses disosiasi tidak berhenti pada pembentukan atom dalam keadaan dasar. Lalu yang kedua ada interferensi spektral, yaitu ada gangguan spektral. Gangguan spektral ini disebabkan karena adanya garis serapan lain pada atom atau absorbansi pita molekulnya itu dekat dengan garis spektral unsur yang akan dianalisis. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Talita troubleshooting yang ada pada ASS secara garis besarnya. Dan sini ada problem yang spesifik dan juga solusi-solusi dari problem tersebut. Pertama ada poor signal atau nggak ada sinyal yang dideteksi oleh detektor, di mana nanti kita harus mengecek apakah api tersebut atau grafit yang menyala ataupun lampu monochromator dan sumber lampu itu bekerja dengan baik, dan apabila bekerja dengan baik dia stabil. Kalau misalnya sudah seperti itu, otomatis panjang gelombang yang dihasilkan juga akan benar dan akan terdeteksi oleh si alat. Selanjutnya kita juga bisa mengecek apakah ada kontaminasi yang ada kontaminasi di alat tersebut. Selanjutnya drift in baseline, yaitu adalah penyimpangan pada garis dasar. Di sini kita bisa membersihkan jalur optik dan komponen api atau tungku secara berkala. Dan juga nggak hanya jalur optik, bisa juga seperti bunsen dan juga kepala pembakar atau tabung grafit yang harus diposisikan pada posisi yang benar dan juga diperhatikan apakah itu bersih atau enggak. Dan juga melakukan kalibrasi yang sesuai dengan standar untuk mengkoreksi adanya penyimpangan tersebut. Yang ketiga ada interferensi matrix. Di sini kita bisa menggunakan teknik koreksi latar belakang seperti Zeeman effect atau deuterium lamp, lampu deuterium. Ya, dua contoh tadi itu bisa mereduksi atau bisa mengurangi adanya interferensi dari elemen matriks yang dihasilkan. Dan bisa juga mempertimbangkan menggunakan atomisasi yang lain, teknik atomisasi yang lain, bisa flame ataupun tungku. Jadi bisa menghasilkan panjang gelombang yang berbeda, dan itu bisa dipastikan kembali apakah itu memungkinkan. Yang keempat, adanya ketidakakuratan dalam kalibrasi. Otomatis kalau nggak akurat, kita harus memastikan lagi dan mengecek lagi apakah standar kalibrasi yang dilakukan itu sudah kompatibel atau belum, sudah cocok dengan standarnya atau belum, dan sudah cocok dengan sampelnya atau belum. Dan setelah itu kita bisa melakukan kalibrasi secara berkala untuk mempertahankan presisi atau akurasinya. Selanjutnya ada dalam preparasi sampel. Di sini sampelnya itu tidak terlarut, tidak terlarut karena masih ada endapan yang ada di dalam larutan tersebut. Caranya kita bisa menyaringnya dengan saringan atau centrifuge untuk menghilangkan partikel-partikel yang kasar. Dan juga bisa juga digunakan pengenceran yang sesuai dengan sampel agar konsentrasinya itu berkurang, agar konsentrasinya jadi encer. Jadi memastikan atomisasinya itu sudah lengkap. Selanjutnya ada kontrol suhu, di mana kontrol suhu ini kita harus memastikan apakah api atau tungku yang dihasilkan itu udah stabil dan juga konsisten suhunya. Dan apakah ada fluktuasi dalam pengeluaran, apakah ada fluktuasi dalam laju alir gas yang dihasilkan, terlebih lagi AAS yang berbasis api. Selanjutnya ada kesalahan instrumental errors, di mana kita harus memastikan lagi
apakah AAS ini sudah dibersihkan kembali sesuai dengan rekomendasi pabriknya. Ini udah cocok belum dengan pabrikannya. Dan dicek juga apakah ada leak of gas, ada kebocoran gas di dalam sistem, dan juga mengganti bahan-bahan yang habis pakai seperti lampu apabila diperlukan. Yang terakhir adalah tindakan safety precaution, yaitu tindakan pencegahan keamanan, di mana yang sudah kita ketahui kita harus memakai protokol kesehatan seperti gas lab saat bekerja untuk menghindari bahan-bahan berbahaya dan juga nyala api. Dan di mana kita harus menggunakan ventilasi yang baik dan juga alat pelindung yang baik. Selanjutnya di sini kita akan memperlihatkan kepada teman-teman video dari University of British Columbia tentang bagaimana kita menggunakan atau mengoperasikan Atomic Absorption Spectrophotometry AAS ini. Ya guys, maksudnya tadi udah ditimbang kan, terus ditambahin asam nitrat, terus di sini juga ditambahin 1 mili hidrogen peroksida. Dan juga dilakukan untuk yang sampel belangko. dan belangkonya. Ini terus sampel sama belangkonya dipanasin sampai si sampelnya nanti berubah warna. Ini pemanasannya pakai suhu yang sedang ya, sampai nanti warna sampelnya tuh bening, jadi udah nggak cloudy lagi gitu. Saya udah nggak Kita menambahkan 2,5 mili asam asam nitrat nitrat. dan juga ditambahin 0,5 ml asam peroksida itu kalau reaksinya ya kalau reaksinya nggak jalan. Misalnya reaksinya nggak selesai gitu dan masih keruh. Terus sampelnya dimasukin ke dalam laboratorium. Terus tambahin aqueous juga, Potides. Terus diajarin terus ditambahin larutan lanthanum oxide dengan konsentrasi 0,5%. Nah, selanjutnya buat beres tangannya, larutan CaCl2 adalah di pipet 0,05. Ini dimasukkan ke dalam takaran. Ya, dihomogenikan dengan aqueous. Dan juga buat konsentrasi untuk 0, 0,5, 1, dan 2 per liter.
Ya, canum offset-nya juga ditambahkan ke masing-masing cetakan yang ada yang sudah dibuat standar. Dan ini homogen. Dan semua deret standar tadi itu akan dimasukkan atau Injeksi, ya, diinjeksikan ke dalam AAS. Tentunya kita di sini ada proses penyalaan esnya. Gunain safety guys, itu kayak serangkang yang bersih. Harus disediain. Iya, gasnya jangan terbuka, diatur sampai dinyalakan apinya. Nah, ini apinya ini penting ya guys buat kayak waktu nanti proses nebulisasi, makanya proses atomisasi itu penting. Jadi kalau apinya enggak biru atau apinya masih kayak merah-merah gitu, nah itu iya bakalan banyak error dan residunya ya. Jadi dimasukkan dulu ya ke apa larutan yang tadi yang udah dibuat, terus dibuat sampai stabil warnanya biru. Terus kita harus waspada apakah ada bocor di gasnya. Ini dari konsentrasi terendah dulu. Dan apinya akan berubah jadi hijau. Dan lanjutin ke seluruh standarnya. Dan sudah dibersihkan kembali dan dihapuskan dengan laksanum oxide. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pertanyaannya nanti bisa di kolom komentar ya. Makasih semua.